Partai Keadilan Sejahtera mengatakan akan menggelar rapat majelis juro untuk menentukan apakah akan menjadi koalisi atau oposisi pemerintahan Prabowo Gibran. Pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam memperkirakan PKS akan menjadi oposisi. Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs atau Indo Strategic itu mengatakan ada beberapa tanda yang mengindikasikan PKS akan berada di luar pemerintahan Prabowo. Melalui sikap Sekjen PKS dan juga sejumlah jubirnya yang belakangan menunjukkan sikap wait and see mengindikasikan bahwa sebenarnya PKS ingin dilobi dan membuka pintu untuk kompromi dan negosiasi. Namun pihak Prabowo tampaknya belum tergerak untuk membukakan pintu bagi PKS. Prabowo disebut Umam sempat mengeluarkan sindiran dalam acara PAN pada Kamis 9 Mei. Umam menyebut sindiran itu ditujukan kepada PKS. Dari pertanda-pertanda itu, Umam mengatakan kemungkinan PKS akan berada di luar pemerintahan pada pemerintahan Prabowo Gibran 2024 hingga 2029. Sebelumnya, PKS akan menggelar rapat majelis syukur bulan depan. Rapat tersebut untuk membahas sikap PKS, apakah bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran atau kembali menjadi oposisi. Ketua DPP PKS Mardani Alisera menegaskan rapat majelis syuro digelar untuk menentukan arah politik PKS ke depan. PKS juga merasa bersyukur dan bangga menjadi bagian dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tampaknya menanggapi dengan santai seruan penolakan Partai Gelora terhadap PKS untuk berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sehubungan dengan ini, Presiden PKS Ahmad Syaihu menyatakan partainya siap berada dimanapun, baik itu bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran ataupun berdiri di luar pemerintahan. Sehingga dalam menanggapi penolakan Partai Gelora tersebut, Ahmad Syaihu mengatakan bukanlah masalah. Bagi kami baik di dalam maupun di luar pemerintahan tidak masalah. Kami telah punya pengalaman, kata Ahmad Syaihu pada Selasa 30 April 2024. Secara gamblang, Ahmad Syaihu menuturkan sejak masa kepresidenan Megawati Soekarno Putri pada 2001 sampai 2004. PKS telah berperan sebagai oposisi. Meskipun sempat bergabung dengan pemerintahan di periode berikutnya, PKS kembali ke peran oposisi selama 2 periode kepemimpinan Joko Widodo. Berikutnya, Ahmad Syaihu mengungkapkan bahwa keputusan untuk berada di luar atau di dalam pemerintahan akan ditetapkan oleh Majelis Syura PKS. Pengamat politik ungkap alasan penolakan Partai Gelora. Terkait seruan penolakan Partai Gelora terhadap PKS untuk bergabung ke dalam koalisi pemerintahan Prabowo Gibran, pengamat politik pun ikut angkat bicara. Salah satunya Ujang Komarudin, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Ujang Komarudin mengungkapkan alasan penolakan Partai Gelora terhadap potensi PKS masuk koalisi pemerintahan, bahwa menurutnya akan sulit untuk menyatukan Partai Gelora dan PKS. Alasannya ya karena konflik antara elit Gelora yang dulunya merupakan kader PKS. Ini alasan utamanya. Maka akan sulit mempertemukan PKS dan Gelora saat ini, ungkap Ujang Komarudin pada Rabu 1 Mei 2024. Meskipun demikian, Ujang Komarudin menegaskan dalam konteks membangun bangsa dan negara, Partai Gelora dan PKS seharusnya dapat bersatu. Sebagai informasi, Partai Gelora telah menjadi salah satu partai politik pendukung Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024. Sementara PKS mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Senada dengan Ujang Komarudin, Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno mengungkapkan, PKS merupakan musuh bebuyutan Partai Gelora, di mana elit Gelora seperti Anies Mata dan Fahri Hamzah dulunya tokoh-tokoh PKS.
yang kemudian mendirikan Gelora karena konflik internal. Adi menyebut bahwa sentimen pribadi dan politik menjadi penghalang bagi persatuan kedua partai tersebut. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Siddiq menyatakan penolakan terhadap kemungkinan PKS bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran. Sebab menurutnya PKS seringkali melontarkan narasi adu domba dan membelah masyarakat selama Pilpres 2024.